subjudul yaitu not an easy task. Jadi sedikit lebih mulai fokus ya. Jadi sedikit lebih fokus ini. Baik, saya akan share screen ya. Stevi Kamasi sudah? Sementara, Sir. Oh, sementara. Oke, sharing sementara. Yang pertama ini yang dibuat di Irlandia, di tempat kerja. Kekerasan di tempat kerja. Ya, kebetulan saya punya buku bicara mengenai workplace violence experienced by staff nurses. Ini mungkin akan terbit dalam tidak lama. Kebetulan saja topiknya sejalan dengan yang saya bawakan ini, bahwa dalam menjalankan profesi kita ini, kadang kita mengalami yang namanya kekerasan. Kekerasan dari siapa? Kekerasan dari pasien, kekerasan dari teman kerja, kekerasan dari visitors, dari pengunjung, mungkin relatif pasien, ya, dari relatif pasien. Banyak ada intruders ya, memang orang yang memang mau datang bikin kacau. Hal-hal ini bisa menyebabkan atau sumber terjadinya kekerasan di tempat kerja. Nah, salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah, ada beberapa strategi, tetapi salah satu strategi adalah behavior modification atau modifikasi perilaku kita sebagai perawat, Jadi harus lebih mengalah. Jangan ada pasien yang merontak, kita balik lawan dia. Ada pasien yang ngamuk, kita balik lawan dia. Ada strategi-strategi yang harus kita gunakan untuk menenangkan itu pasien atau keluarga pasien atau siapapun atau teman kerja. Bisa saja dari kita punya senior, kakak-kakak di rumah sakit atau mungkin dari dokter. Siapa? Harus bisa kita tenangkan. Ada strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Kemudian perawat juga bisa jatuh, ya, karena dia tadi mau mengangkat yang berat, licin. Makanya Anda di kurikulum sekarang ini dapat pembelajaran mengenai K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Bagaimana menjaga supaya sehat dan aman di tempat kerja. Kemudian ada sakit-sakit yang lain. Anda bisa terjangkit penyakit dari contohnya cairan tubuh pasien. Makanya perlunya menggunakan APD, alat pelindung diri, atau PPE, Personal Protective Equipment. Menggunakan sarung tangan atau glove, menggunakan Google atau kacamata, pulang rumah langsung ganti baju. Jangan jalan-jalan dulu kalau seandainya Anda praktek. Ya, turun ke rumah sakit karena kita jangan pulang membawa oleh-oleh virus untuk keluarga atau pulang membawa oleh-oleh virus untuk teman kos. Karena kita bersentuhan dengan pasien-pasien yang demikian. Jadi harus dijaga kita punya kebersihan. Nah, kalau begitu why nursing is a rewarding career? Kalau begitu kenapa masih ada orang sih yang mau jadi perawat? Kan tadi bilang susah. Walaupun angel, tapi susah. Kenapa masih ada orang yang mau? Nah, saya tahu ada orang yang tadinya dia dokter gigi, tapi ketika dia ke Amerika, dia memilih jadi seorang perawat. Kenapa? Karena di sana sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dan pendapatannya juga sangat lumayan. Dibayar per jam berapa puluh dolar. Kemudian job flexibility. Ya, ini kalau seandainya Anda mau, di beberapa tempat ada yang kerja double. Mereka kerja bisa dapat contohnya di rumah sakit, kemudian dia pulang rumah, dia buka praktek lagi. Pendapatannya bisa lebih. Kemudian enjoy strong personal satisfaction. Tentu kita merasa puas ketika
Tentu kita merasa puas ketika kita pulang, ada keluarga yang bertanya, kita bisa jawab. Kita punya orang tua sakit, kita bisa rawat. Ya kan? Sedangkan pasien saja dirawat, apalagi belahan jiwa, kan? Apalagi itu. Jadi makanya sampai ada keluar ada apa meme atau meme, mereka bilang apa? Kalau cari mantu harus cari mantu seorang perawat. Sedangkan pasien yang tidak dikenal saja dirawat. Kemudian ya, perawat bisa bekerja di many locations. Saya pernah bekerja di beberapa tempat di dalam dan di luar negeri. Itu menjadi kebanggaan saya sebagai seorang perawat. Poin 5 juga sama ya, enjoy career mobility. Saya bisa berpindah-pindah dari beberapa lokasi ke beberapa lokasi karena pekerjaan saya sebagai seorang perawat. Kemudian high salary. High salary di beberapa tempat itu relatif ya. Ada yang cukup, ada yang memang berlebihan. Sampai saya bisa mengatakan bahwa wah, gaji perawat kalau di tempat itu, di tempat yang pernah itu cukup bahkan sangat besar. Kemudian bisa menjadi karir yang kedua, pilihan karir kedua. Seperti saya katakan, tadinya dia profesi lain, tapi ketika dia ke ini dia merasa saya jadi perawat saja. Kemudian perawat bisa ada spesialitinya. Mau jadi perawat anak, mau jadi perawat jiwa, mau jadi perawat forensik. Nah, forensik nursing itu di kamar bedah atau di kamar jenazah atau yang di kepolisian kalau seandainya ada pasien yang ini perlu di ini oleh uh, nurse. Dasarnya forensik nursing. Work in many different patient population. Jadi perawat itu bisa bekerja di populasi yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan perawat punya pekerjaan susah, memang susah. Perawat punya pekerjaan terbatas, jangan dulu, belum tentu. Perawat cuma kerja di rumah sakit, belum tentu. Perawat cuma kerja di puskesmas, belum tentu. Banyak sekali kita punya bidang yang kita bisa masuki. Ya, kita bisa kerja di perusahaan, bisa kerja di perusahaan di bagian kesehatan. Di beberapa tempat saya ketika saya bekerja, perawat yang punya peranan di situ. Ya, saya bisa pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya bayangkan. Tempat kerja saya pernah ditempatkan di Nepal, terakhir saya ditempatkan di Afghanistan, di mana semua itu karena profesi saya sebagai perawat, bukan karena profesi yang lain. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, perawat itu susah cari kerja, buka itu mata lebar-lebar. Perawat itu bukan hanya di rumah sakit. Ya. Jangan sama seperti mata kuda, hanya lihat yang di muka di sini. Tarik ke kanan, pergi di kanan. Tarik di kiri, pergi di kiri. Buka itu mata, lihat. Karena rasa di Manado susah, lihat di tempat lain. Banyak itu lowongan tempat kerja. Kayak ini, di Manado saja sekarang ada buka berapa rumah sakit baru. Contohnya ya, di Manado saja ada buka berapa rumah sakit baru. Jadi kalau ada orang yang bilang begitu, saya rasa-rasa mau gigi pada dia. Orang bilang susah. Makanya kalau begitu, tingkatkan kita punya keahlian, tingkatkan Anda punya kemampuan, buat Anda punya specialty-nya lebih mantap, lebih bagus, tentu Anda akan bisa bersaing dengan yang cuma kacang-kacang. Kalau cuma orang lain cuma perawat biasa, Anda tambah specialty-nya. Ambil pelatihan, ambil apa, Anda akan lebih dihargai, Anda akan lebih. Sekali lagi, angel not an easy task. Saya kalau bilang lagi berarti nurse atau perawat bukanlah suatu tugas yang mudah. Menjadi seorang perawat bukan satu tugas yang mudah. Being a nurse is not an easy task, but it is rewarding. Tetapi itu memuaskan. Jadi apa yang harus kita buat? Prepare. Lihat baik-baik. Ada bagian yang Anda rasa tertarik, lanjutkan Anda punya bagian di situ. Tertarik di kamar bedah, fokus. Di OR, fokus. Tertarik di emergency atau di gadar, lanjut. Lebih. Di ICU, lanjut. Sekarang itu dihargai begitu 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 tinggi. Saya mungkin cerita terakhir, waktu di OR di kamar bedah
pernah membimbing mahasiswa, kemudian bilang, "Sir, orang kurang perawat di sini. Orang cari perawat." Bilang, "Oh, tapi perawat-perawat yang punya sertifikat kamar bedah." "Oh, ya iya, itu kok cuma ambil 1 bulan atau 3 bulan sudah boleh itu." Oh, jadinya bagaimana? Tuh orang karena lalu susah mau dapat itu perawat yang kamar bedah, akhirnya kebetulan ada mereka punya kenalan, ini anggaplah bocoran ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akhirnya mereka telepon ke mereka punya temannya, bro, ngana digaji berapa di situ?" Anggaplah dorang bilang 10 juta. "Ngana masuk sini ya, torang bayar pangana 15 juta." Saking kurangnya kebutuhan perawat yang specialty, perawat yang memang memiliki keahlian. Kalau Anda memang betul sungguh mau 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 menekuni perawat dengan sungguh-sungguh, dengan baik, belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh, Anda bisa berada di posisi yang lebih baik, ya. Jadi prepare yourself and start from now. Buat itu, lakukan dari sekarang. May God bless you all. See you at the top. Terima kasih, Tuhan memberkati.